Halo, perkenalkan nama saya Navita Sari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Penyakit Tropis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang toksoplasmosis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toksoplasmosis? Toksoplasmosis adalah salah satu jenis infeksi yang luas di dunia yang disebabkan oleh parasit intraseluler Toxoplasma gondii. Pertama kali ditemukan oleh Nicole dan Meaux pada tahun 1908. Toxoplasma gondii merupakan salah satu parasit golongan protozoa yang dapat menginfeksi manusia dan semua hewan berdarah panas. Yang kedua adalah taksonomi dan morfologi. Toxoplasma gondii. Di sini ada kingdom, yaitu Protista, subkingdom Protozoa, phylum Apicomplexa, kelas Sporozooida, ordo Euxidiridae, famili Cercolistidae, genus Toxoplasma, dan spesies Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis gondii hidup, tumbuh, dan berkembang biak secara seksual atau hospes definitif hanya di tubuh kucing. Kucing yang terinfeksi toksoplasmosis gondii dapat mempunyai manifestasi infeksi sistemik dan infeksi usus. Hospes perantaranya, yaitu manusia dan hewan, berkembang biak secara aseksual dan dapat menimbulkan infeksi sistemik. Kucing dapat terinfeksi melalui 3 bentuk parasit, yaitu Oocista, Tachyzoid, dan Bradyszoid. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Oocista. Oocista adalah stadium parasit yang berada di tubuh kucing dan berfungsi sebagai stadium reproduksi seksual. Oocista berdiameter 10 mikrometer. Oocista ini berbentuk dari proses gametogoni dan mengandung zigot atau sporon yang dikelilingi oleh dinding sel. Apabila oocista ini keluar bersama feses kucing, oocista yang tidak matang atau immature oocyst, maka oocista ini akan menghasilkan 2 sporocysta yang masing-masing mengundang 4 sporozoid. Pada saat berada di luar tubuh kucing ini, oocista dapat mengontaminasi tanah dan air. Yang kedua adalah Tachyzoid, merupakan salah satu bentuk replikasi tercepat dari Toxoplasma gondii yang berperan dalam penyebaran sistemik. Tachyzoid mempunyai bentuk seperti bulan sabit dan berukuran sekitar 2-6 mikrometer. Toxoplasma gondii pada stadium ini mempunyai bentuk yang menonjol pada salah satu sisinya. Penonjolan ini mengandung kompleks apikal yang berfungsi sebagai media perlekatan ke sel membran hospes. Ketika memasuki sel hospes, Tachyzoid akan memiliki selubung dalam vakuola parasitoporus yang berasal dari membran sel hospes. Dalam bentuk ini, Tachyzoid mampu bertahan dan berkembang biak dalam tubuh hospes. Dan yang ketiga, yaitu ada Bradyszoid, merupakan bentuk dorman parasit Toxoplasma gondii. Keberadaan Bradyszoid ini dalam jaringan dan berbagai organ menandakan adanya infeksi kronis dalam tubuh hospes. Stadium ini merupakan bentuk aseksual dari Toxoplasma gondii yang tumbuh lambat dan bisa berkembang hingga mencapai ratusan parasit dan berukuran panjang sekitar 100 mikrometer. Bradyszoid ini mempunyai kemampuan untuk berpindah dari sel yang terinfeksi ke sel yang tidak terinfeksi dan meninggalkan bentuk yang utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Toxoplasma gondii. Sebelumnya perlu diketahui Toxoplasma gondii mempunyai 2 siklus hidup, yaitu siklus hidup seksual dan siklus hidup aseksual. Siklus hidup seksual terjadi di usus halus hospes definitifnya, yaitu kucing. Setelah kucing menelan jaringan yang mengandung kista, dalam tubuh kucing kista ini akan berubah menjadi bentuk Bradyszoid dengan melepaskan dinding luar kista. Proses ini dibantu oleh enzim pencernaan. Bradyszoid ini menyerang sel epitel intestinal kucing. Bradyszoid kemudian mengalami replikasi yang bertransformasi menghasilkan mikrogamet.
dan makrogamet. Mikrogamet sebagai sel kelamin betina dan makrogamet sebagai sel kelamin jantan. Kemudian bersatu dan membentuk zigot. Tiap zigot atau sporon diselubungi oleh dinding sel dan keluar dari intestinal sebagai okista tak bersporulasi. Apabila okista ini keluar bersama feses kucing, maka okista ini dapat mengontaminasi tanah dan air. Okista ini menjadi infektif pada suhu ruangan selama 3-4 hari. Selama waktu ini, sporoblast primer terbelah menjadi 2 sporoblast dan tiap sporoblast pecah menjadi 4 sporozoid. Okista ini yang mengalami proses sporozoid dalam tubuhnya disebut sporokista yang infektif sampai 1 tahun di tanah. Selanjutnya, sporokista ini masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berdarah panas melalui ingesti daging yang kurang matang dan tanaman dan air yang terkontaminasi dan akan berlangsung siklus hidup aseksual di tubuh hospes intermediate. Selanjutnya di sini adalah setelah hospes menelan okista infektif, okista ini akhirnya pecah di traktus gastrointestinal yang akhirnya mengeluarkan bradoziot atau sporozoid yang menginfeksi dan berdiferensiasi menjadi tokzoid yang berada di epitel darah. Tokzoid ini akhirnya bersirkulasi melalui darah dan sistem limfatik dan berpotensi menginfeksi semua jenis sel dan jaringan. Takizoid di jaringan berkembang lambat. Dalam kista jaringan, bradyzoid bermultiplikasi dengan endogoni dan bertahan di jaringan sampai seumur hidup hospes. Kista jaringan inilah yang infeksius dan kadang pecah dan kembali berubah bentuk menjadi takizoid. Takizoid ini selanjutnya melakukan reinvasi pada hospes. Takizoid kembali membentuk bradyzoid jika tertelan oleh hospes definitif. Bradyzoid akan menginisiasi seluruhan siklus hidup ini dan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, jalur penularan. Bermula dari fases kucing yang mengandung toksoplasma gondii, protozoa ini selanjutnya dapat mengontaminasi air, tanah, sayuran maupun manusia secara langsung. Transmisi toksoplasma gondii ke hewan berdarah panas ataupun ke manusia umumnya melalui 3 cara, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, transmisi ini dapat terjadi melalui ingesti okista ketika makan daging yang kurang matang dari hasil peternakan yang telah terinfeksi toksoplasma gondii. Selain daging, ingesti okista juga dapat terjadi di air, tanah, ataupun sayur yang telah terkontaminasi toksoplasma gondii. Manusia juga dapat terkena toksoplasmosis melalui transplantasi dari organ yang terinfeksi. Secara vertikal, transmisi dapat terjadi dari ibu ke janin selama proses kehamilan. Menurut Harker, 2015, pada beberapa hospes tokizoid bisa juga ditransmisikan dari ibu ke anak melalui air susu ibu. Tetapi langka sekali terjadi kasus transmisi tokizoid melalui susu yang tidak terpasteurisasi dan menyebar langsung ke aliran darah. Jalur penularan dapat dilihat di gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke patogenesis. Pada umumnya, rute infeksi toksoplasma gondii ke manusia dan hewan berdarah panas lainnya adalah melalui ingesti kista parasit dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Dalam perjalanannya, toksoplasma gondii tidak mempunyai organel khusus untuk bergerak seperti silia toksoplasma gondii atau flagella. Parasit ini akan bergerak dengan kompleks motor aksin miosin. 3 tipe pergerakan toksoplasma gondii adalah melalui pergerakan sirkuler, pergerakan helix, dan pergerakan memutar. Di antara 3 pergerakan ini, pergerakan helix memungkinkan parasit ini untuk bergerak ke depan. Sitoskeleton parasit ini terdiri dari adesin yang
Sekresi dari organel apikal yang bernama mikronema, protein mikronema inilah yang melekat ke sel hospes dan memfasilitasi pergerakan toksoplasma gondii. Selanjutnya, tanda dan gejala klinis. Gejala berhubungan dengan toksoplasma okuler unilateral yang terkena adalah nyeri okuler ringan, pandangan kabur, tampak gambaran bercak melayang pada oftalmoskop. Keluhan penderita biasanya pandangan kurang jernih. Secara klinis ditemukan granulomatous, iritis, vitritis, pembengkakan selaput optik, neurotinitis, vaskulitis, oklusi vena retinal tergantung peradangan dan berupa aktif virus menyerang mata. Funduskopi toksoplasmosis aktif menunjukkan gambaran putih kekuningan, lesi korioretinal dan sel-sel vitreous. Dapat juga terjadi lesi inaktif. Pada orang yang sehat, sekalipun ditemukan serum antibodi toksoplasma, infeksi toksoplasma masih asimptomatik. Manifestasi yang muncul tergantung pada umur, virulensi stain toksoplasma, jumlah parasit, dan lokasi organ yang diserang. Semakin muda usia terkena infeksi toksoplasma, misal pada bayi, maka kerusakan akan lebih berat. Infeksi pada otak, organ yang tidak mempunyai kemampuan regenerasi, lesi yang ditimbulkan akan lebih berat dan permanen. Pada bayi, manifestasi yang ditimbulkan bisa berupa hidrosefalus yang disebabkan karena penyumbatan pada aqueductus sylvii. Manifestasi klinis yang sering muncul pada orang dewasa biasanya berupa limfadenopati lokal atau umum, baik superficial ataupun dalam, yang biasa ditemui di sekitar kelenjar leher, disertai dengan rasa lelah, demam, nyeri otot, dan rasa sakit kepala. Kadang-kadang ada eksantema dan retinokoroiditis pada dewasa dan pubertas sebagai merupakan manifestasi reaktivasi kelanjutan infeksi kongenital. Retinokoroiditis yang berat bisa sampai membutuhkan enukleasi. Selanjutnya, klasifikasi toksoplasmosis. Untuk tujuan klinis toksoplasmosis dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama toksoplasmosis pada pasien imunokompeten, kedua toksoplasmosis pada pasien imunokompromited, dan yang ketiga toksoplasmosis kongenital atau bawaan, yang keempat toksoplasmosis muskuler, dan yang terakhir toksoplasmosis pada kehamilan. Selanjutnya, epidemiologi. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia karena kemampuan untuk menimbulkan infeksi yang pada hakikatnya bisa mengenai setiap sel penjamu yang berinti. Toksoplasma gondii hampir dapat ditemukan di seluruh dunia dan telah menginfeksi lebih dari 50% populasi manusia di dunia. Sekitar 10-15% penduduk di Amerika Serikat yang ditampilkan hasil positif dalam pemeriksaan serologi seropositif pada HIV/AIDS, pasien memperkirakan sekitar 10-45% hasil pemeriksaan IgM dan IgG anti-toksoplasma di Indonesia. Manusia sekitar 2-63%, kucing 35-75%, babi 11-36%, kambing 11-61%, anjing 75%, dan ternak lainnya di bawah 10%. Faktor risikonya adalah faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya toksoplasmosis, yaitu yang pertama penderita HIV/AIDS, yang kedua sedang menjalani kemoterapi, yang ketiga mengonsumsi obat yang mengandung steroid, dan yang terakhir adalah faktor kehamilan. Berikut upaya pencegahan. Upaya pencegahan infeksi primer dapat dikurangi dengan menghindari bahan makanan yang terkontaminasi okista dan memakan daging yang kurang matang. Daging harus dimasak hingga suhu 60 derajat Celcius dan dibekukan untuk mematikan kista. Tangan harus dicuci sampai bersih setelah bekerja di kebun. Sayur dan buah harus dicuci dulu dan hindari kontak dengan kotoran kucing. Darah yang digunakan untuk transfusi pada penderita dengan keadaan umum lemah dengan hasil serologi kehamilan seronegatif harus mengalami pemeriksaan screening beberapa kali selama kehamilannya untuk menemukan
menemukan bukti adanya infeksi jika mereka terpajan dengan situasi lingkungan yang memberikan resiko terkena infeksi Toxoplasma gondii. Sekian dari video ini. Terima kasih.